Assalamualaikum. Selamat siang Pak Ningga, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Isa. Kabar saya hari ini baik dan sehat Bu. Pak, hari ini Bapak ada sesi coaching dengan Bu Emi ya? Iya Bu, benar Bu. Di hari ini saya berencana melaksanakan coaching dengan Bu Emi. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan kepada Bapak atas kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Terus ini nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak dan sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang rubrik penilaian coaching. Nah, apakah Bapak sudah siap melakukan proses coachingnya nanti? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih yang kepada Bu Isa yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat pada saat saya melaksanakan coaching dengan Bu Emi nanti. Ya. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ini saya jelaskan tentang tugasnya dulu ya. Jadi nanti poin-poin yang akan saya amati yaitu tentang alur cerita yang Bapak gunakan dalam proses coaching. Kemudian saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan itu dengan menggunakan prinsip coaching. Contohnya Bapak membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, dan proses kreatif yang memaksimalkan potensi coaching itu Pak. Selanjutnya juga ada kompetensi inti coaching, contohnya adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, Pak, dari penjelasan saya, apakah Pak juga sudah jelas dengan rubrik penilaiannya, Pak? Iya Bu, pada saat saya melaksanakan coaching nanti juga akan berencana melaksanakan dengan menggunakan alur cerita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching tersebut Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dari rubrik yang Ibu sampaikan. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama yaitu yang akan saya ajukan adalah kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik Bu, di saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi coaching yang saya terapkan. Yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi coaching itu bagian mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Saya ingin yang dilakukan observasi secara spesifik yaitu kompetensi dengan mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, jadi fokus Bapak yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching, betul ya Pak? Iya betul. Kemudian indikator pencapaian seperti apa dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Baik Bu, yang pertama saya mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengar serta saya akan bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Baik Pak, saya rasa demikian Pak kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang akan saya observasi nanti. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coachingnya bersama dengan Bu Emi. Nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang sudah Bapak lakukan. Sampai bertemu lagi ya Pak di sesi setelah Bapak melakukan proses coaching. Baik Bu, dan terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya sebelum saya melaksanakan coaching dengan Bu Eni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kembali Pak Linda. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Eni, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Pak Lingga. Bagaimana kabar Pak Lingga hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu dan sehat Bu. Begini Bu Eni, hari ini kita akan janjian melakukan coaching dengan menggunakan alur kita. Lalu untuk mengawali coaching ini saya bertanya pada Bu Eni. Bu Eni ingin menyampaikan hal apa pada coaching ini? Begini Pak Lingga, akhir-akhir ini saya itu merasa pembelajaran di kelas saya itu kurang bisa aktif Pak. Siswa-siswa saya itu di sini antusiasnya untuk belajar itu berkurang. Apalagi di saat-saat pembelajaran setelah jam istirahat kedua Pak, atau istilahnya di jam-jam rawan itu mereka sangat sulit sekali untuk antusias kembali untuk menerima pembelajaran. Begitu Pak Lingga. Jadi menurut Bu Eni, apa yang Bu Eni harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan dapat solusi Pak dari obrolan kita hari ini. Saya bisa harapkan solusi itu untuk menyelesaikan permasalahan saya saat saya melakukan pembelajaran di kelas saya. Menurut Bu Eni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Eni kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Eni? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah pembelajaran yang saya berikan itu masih sifatnya monoton Pak, kemudian membosankan karena di situ saya yang terlalu aktif untuk bercerita ke anak-anak dan saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bisa aktif dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan suatu pembelajaran yang mengasihkan ya Pak ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Menurut saya itu Pak Lingga. Wah, saya juga sependapat Bu dengan Bu Eni. Lalu menurut pendapat Bu Eni, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Eni? Menurut saya pembelajaran yang saya berikan itu harus berpusat pada murid ya Pak ya, di mana saya akan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan SBG dan game-game yang menarik di saat pembelajaran yang saya lakukan dengan murid-murid saya. Kalau boleh tahu Bu Eni menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Selama ini saya menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan Pak. Oh begitu. Menurut Bu Eni, adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir ada sih Pak ya, seperti YouTube, kemudian artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang tren seperti TikTok atau IG Pak Lingga. Nah, betul sekali Bu Eni. Saya yakin sekali Bu Eni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias ya Bu dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni. Nah sekali lagi, jadi sekarang apa rencana Bu Eni untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Pertama-tama saya akan membuat atau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok pada saat tahun pembelajaran baru, dan saya akan menerapkannya pada saat pembelajaran awal tahun nanti Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan SBK yang dapat membuat siswa saya menjadi lebih fresh, lebih siap untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Wah bagus sekali rencana Bu Eni, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin Pak. Nah lalu apa solusi dan komitmen Bu Eni terhadap rencana tersebut Bu? Saya sebelumnya berterima kasih ya Pak dengan Pak Lingga. Setelah berkomunikasi saat ini dengan Pak Lingga, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Yang semula saya tidak berpikiran dengan ide-ide yang tadi saya sampaikan ke Pak Lingga. Dengan Pak Lingga bertanya, akhirnya saya muncul ide-ide di mana ide-ide itu nanti saya dapat terapkan. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan tanpa ada unsur paksaan dari saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Baik Bu, saya juga berterima kasih nih kepada Bu Eni sudah berbagi tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu dapat menerapkan rencana yang akan Ibu laksanakan, dan saya juga berharap nantinya dapat berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat perkembangan atau perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Ibu saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih Bu percakapan kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lingga atas waktunya dan sharing-sharing kali ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Wah, Pak Lingga sangat luar biasa sekali ya sesi coachingnya tadi. Saya lihat tadi Pak Lingga sudah sesuai dengan alur kita, kemudian sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Bapak? Ya Bu, yang pasti saya merasa senang setelah melakukan coaching. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga sangat bahagia dan dapat membuat coaching untuk bercerita banyak, untuk menyampaikan permasalahannya, dan saya dapat mendengarkan coaching dengan baik, dan saat coaching menceritakan semua permasalahan yang beliau hadapi sebagai coaching, seperti itu. Baik Pak Lingga, Pak, pada saat coaching tadi itu kita kan merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Pak Lingga yang tadi ini diharapkan ya. Terus pada kompetensi coaching apa saja Pak tadi yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Oh iya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita, seperti itu. Jadi sudah tercapai ya Pak tujuan dan indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Ya Bu, menurut saya sudah. Baik Pak, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bapak melakukan coaching tadi ya Pak. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan sangat baik, di mana Bapak sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu tadi. Terus untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, Bapak juga sudah sesuai dengan rubrik. Bapak juga sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya dan sudah memancing coaching untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Kemudian saya juga mengamati Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya melihat Bapak sangat fokus dengan coaching. Itu artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Pak Linda sampaikan di saat Pak observasi tadi. Itu Pak, saya kira hasil pengamatan saya. Ya Bu, terima kasih Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan rubrik. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai harapan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan di observasi tadi. Ya Bu, saya sangat senang mendengarnya. Sekali lagi terima kasih Bu atas umpan yang sudah Ibu berikan pada saya, seperti itu. Sama-sama Pak Linda, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan? Baik, mungkin rencananya ke depannya saya ingin terus melakukan latihan-latihan
lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan bermakna, sehingga nanti pada saat saya coaching ke depannya saya lebih dapat bercerita lebih banyak dengan coaching, dengan harapan coaching dapat menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi seperti itu. Baik Pak Linda, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak. Nah, semoga Bapak juga dapat mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan cara memperbanyak latihan dan praktek coaching. Iya Bu, saya akan berusaha untuk terus melaksanakan latihan coaching sehingga kedepannya saya akan menjadi lebih baik dalam melakukan coaching. Amin, semoga dapat terlaksana ya Pak. Nah, Pak Linda, ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Untuk saat ini sudah cukup menurut saya Bu. Ya. Baik Pak Linda, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak. Selamat siang Pak. Ya Bu, terima kasih dan selamat siang.